Hi, peace of first lovers, welcome back. I'm Pastor Sarah Andre Pastor Sarah and the Prophecies. Saudara, ini saya lagi di satu daerah ya, dan entah gimana, pokoknya saya melihat ke ini agak seperti sama ya dengan apa yang menjadi penglihatan saya. Satu daerah, satu tempat di mana tempat rahasia Sambodat Putri Cur dan timnya yang membunuh Brigadir J itu mutilasi tanda kutip ya, dengan istilah otopsi, kata mereka, otopsi abal-abal yang dilakukan oleh mereka sendiri. Nah, jadi saudara lihat di sini ya, itu suasananya ini seperti jalan. Ini jalan, intinya di belakang saya ini jalan, terus itu tapi jalannya kecil. Jalannya kecil, hanya seluas nih. Jadi jalan itu hanya seluas ini, seperti yang saya bilang di penglihatan saya ya, dan juga waktu saya live streaming dan juga video di TikTok, itu hanya muat satu mobil dan satu motor. Jadi pas banget, kebetulan, tak gimana kok secara kebetulan ini ya, memang nggak ada yang kebetulan saudara ya, memang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Jadi satu mobil satu motor nih ya. Jadi ini jalan, ini terus itu jalan. Oke, bayangkan ini jalan, itulah yang saya lihat ya, ini jalan. Dan itu bukan aspal. Jadi benar, jadi saudara tahu kalau jalanan yang bukan aspal tapi ini yang kayak gini seperti ini ya, itu jalan sampai panjang ujung ya, sampai panjang ke sana ya, sampai panjang ke sana misalnya ujung sana ya, lalu sampai di ujung sana sampai berapa jauh gitu, baru ada jalan utama tuh, jalan utama. Tapi saudara bayangkan saja, ini jalan terus ya, jalan. Nah, ini yang saya bilang itu jalan buntu. Tempatnya dia itu jalan buntu. Nah, mereka itu berdiri di situ. Yang saya lihat itu Sambodat, lalu yang berbrewok itu di situ berdekatan, si Putri Cur itu di sini. Itulah yang dalam penglihatan saya, dan Subaradae, Ricky Rizal, lalu mereka ada ruangan itu. Jadi seperti ini, pas banget ya. Itu mepet ke sana. Jadi memang seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dan ini benar-benar memang tembok semua dan hanya satu pintu kecil, bukan seperti ini ya. Warnanya bukan ini saudara, warnanya ini saudara tahu, warna abu-abu agak hitam, mungkin seperti, bisa dibilang seperti itu ya. Ini nggak bisa saya perdekatkan ya, warnanya yang ini abu-abu agak hitam. Saudara lihat ya, abu-abu agak hitam, tapi itu kan gosong ya. Nah, jadi itu abu-abu agak hitam. Itu juga, itu hanya tembok ya, di plester begitu, bukan dicat, tapi plesternya halus. Tuh yang di sebelah sini, yang jalan buntu itu. Ya. Seperti itu. Inilah kondisinya. Dan mobil mereka ini agak jauh di sebelah sini, mereka parkir. Jadi ruangannya memang kecil banget ya saudara, kurang lebih seperti ini. Makanya saya bilang kayak perumahan kecil gitu ya. Terus di sini ini jalannya mereka, jalan halaman gitu, bisa parkir, bisa mobil mereka di sini, muat mereka, mobil mereka yang 3 itu. Nah, terus di sana itu masih jalan, ini masih jalan ya. Ini jauh saudara, ada mungkin sekitar 100 meter, kurang lebih 100 meter, yang jelas ya hampir 150 ya, tapi yang kurang lebih 100 meter lah, panjang. Yang jelas ini panjang saudara, sampai jauh ke sana ya. Oke, dan ini daerah sebelah sininya itu tanah lahan kosong, seperti perkebunan persawahan gitulah saudara. Oke, paham saudara? Nah, di sini setelah rumah ini jauh ke sebelah sana ya saudara. Ini jauh, ini ada jalan ke sana, sebelah sana, ujung sana. Nah, itu dia masih jauh lagi rumah orang. Jadi memang dia sendiri, dan ini pun dia di sana buntu, tidak ada yang lain. Jadi dia memang sendiri di sini. Dan di tempat lain itu masih jauh lagi jalan ke sana, ada jalan ke sana, tapi itu jauh rumah penduduk. Paham ya? Ibaratnya ini, saya pas lagi di posisi sini. Nah, itulah dia saudara. Itulah dia tempatnya yang dalam penglihatan saya, di mana
mereka melakukan mutilasi tanda kutip ini ya, untuk Brigadir J ya. Ini saya nggak tahu di mana ini gitu loh, daerahnya ini daerah pedesaan, mereka punya daerah itu. Makanya saya bilang coba lakukan penyidikan CCTV dari Magelang, mereka menuju kemana, karena mereka nggak lurus terus dari jalan utama ya. Lakukan penyidikan, tunjukkan videonya itu CCTV yang asli, dan kalaupun mereka ngaku-ngaku itu video, saya minta untuk itu diselidiki sampai ke luar negeri, kalau perlu ke Amerika, dan yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah ya. Kita punya banyak orang yang mengerti tentang hal itu, dan kita bisa cari koneksi kita. Ini saja dari saya, Hester Sarah. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lengah mengawal kasus ini. Berarti kakak ini sedang di Jakarta atau itu di Magelang? Puji Tuhan ada yang bertanya ini ya, karena saya pun bertanya juga sama Tuhan di mana daerah ini, dan saya mendapatkan ini di Jawa. Hanya Jawa, begitu saja saudara, ini di Jawa ya. Makanya saya mau bagian penyidikan itu mengungkap semuanya ya. CCTV mereka ngambil jalur mana dari Magelang, yang pasti ini daerah Jawa saudara, daerah Jawa ya itu. Nah, saya juga sekalian mengomentari kalau misalnya ada orang yang berkomentar kenapa matanya ke kanan kiri. Saya bukan robot ya tolol ya, saya bukan robot. Mata saya ke kanan ke kiri aja pun kau permasalahkan. Kau bilang settingan atau membaca, nggak ada matamu melihat ini. Apa yang saya baca? Apa yang saya baca? Goblok kau nih. Hai, Peace of Christ, welcome back. I'm Pastor Sarah, on the road Pastor Sarah and the Prophecies. Saudara, saya hanya ingin menanggapi satu video dari kakak Simar Mata, dan Simar Mata apa gitu ya, ada satu akun gitu. Dan mungkin ini bukan hanya kakak Simar Mata ini saja yang mungkin mengharapkan demikian, tetapi bisa jadi dari saudara juga beberapa ya, yang mengatakan bahwa kenapa kok Reza ya, atau Pupu itu tidak pernah berbicara soal abangnya Yosua ya. Saya mewakili keluarga, saya mau katakan demikian ini saudara ya, simak. Pertama, ini kalau dia terlalu banyak bicara, ini bisa berakibat negatif kepada keluarga. Paham ya? Jangankan untuk kasus yang ini, kasus yang lain saja, yang ringan-ringan, ketika sudah diserahkan kepada pengacara ya, sebagai ahli hukumnya, itu kita memang tidak ini ya, baik terlapor ataupun pelapor itu nggak harus ya, tidak harus untuk angkat suara, dan memang disuruh untuk tidak speak up, tidak bicara, karena takut ada kata-kata yang terlanjur yang bisa dipakai pihak lawan untuk menjatuhkan kita. Jadi perkataan kita menjadi serangan balik bagi kita, padahal sebenarnya tidak ada yang salah dari kalimat itu gitu loh. Pahami ya, pahami ya. Jadi tolong jangan mendesak kami, jangan mendesak keluarga kami, jangan mendesak keluarga Yosua ya, terkhususnya saudara-saudara kandung dan orang tuanya, karena ini bukan kasus yang mudah, bukan kasus yang gampang, dan bukan kasus biasa ya. Sekali lagi, saya mewakili keluarga semuanya, saya meminta maaf kalau kalian yang berekspektasi supaya ada keluarga yang berbicara, baik Tante Rosti, Bapoda Samuel, atau adik-adik kami ya, dari mulai kakaknya sampai kepada Reza ya, atau Pupu. Saya minta maaf, kami tidak bisa, dan jangan terlalu berharap banyak juga untuk kami bicara ya. Tetapi kalau saya di sini kan beda ceritanya. Saya memang tidak peduli ya saudara, karena status saya di sini bukan bicara soal keluarga, tetapi saya bicara soal saya hamba Tuhan. Saya tahu kebenaran yang saya pegang dari Tuhan, yang belum tentu orang mendapatkannya ya. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih untuk support kalian semua. Jangan pernah lengah mengawal. Hi, Peace of Christ, welcome back. I'm Pastor Sarah, on the Pastor Sarah and the Prophecies.
Satu video lagi untuk hari ini saudara, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting dan ini berulang-ulang ya, saya katakan gini. Karena tadi ada saya membaca komentar mengatakan, lalu bagaimana dengan yang merewokan dan juga Deden apa Daden gitu ya, Deden. Kenapa mereka tidak dijadikan tersangka atau tidak diusut? Kan seperti saya bilang di live streaming saya kemarin. Makanya saudara, ya, simak di YouTube channel kami. Saudara, aduh, saya orang yang paling malas untuk mengulang ya. Saya juga bukan orang yang paling sabar untuk mengulang dan berulang gitu. Apalagi ketika itu video-video saya juga udah ada di mana-mana dan saya buat part 1, part 2, part 3, part 4, masih aja malas untuk menonton video itu. Saya sebelumnya minta maaf ya kalau pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang dan seperti orang bego menurut saya, itu selain saya tidak membalas seperti ini, membalas komentar Anda dan tidak meresponi komentar Anda di chat Anda, ya kemungkinan saya akan menghapus ataupun mungkin memblokirnya. Jadi hati-hati juga untuk berkomentar sebelumnya. Berkomentarlah setelah saudara untuk menyimak lebih dulu video-video saya ya. Nah, seperti yang saya bilang, kenapa lagi? Ini terakhir kali saya menjawab ya tentang kenapa mereka tidak ini. Karena kan sudah saya bilang, bagaimanapun mereka ingin men-setting itu sesuai dengan skenario yang mereka buat. Mereka ingin menciptakan itu, memang itu adalah kasus perselingkuhan ya oleh Brigadir J dengan si Putri Cur ini, supaya si Sambodat ini nanti ya tidak dihukum mati. Harus bagaimana lagi dijelaskan? Makanya langsung ke YouTube saja saudara. Itulah skenario mereka, supaya semuanya ini yang tersangka dan semuanya yang sekarang dicopot, dimutasi, dipindahkan itu dan juga dicabut kejeneralannya dan jabatannya, itu supaya mereka itu dipulihkan semuanya jabatannya dan juga mereka dibebaskan. Dan jadi si Sambodat ini saja nanti yang dihukum, dan itu pun bukan hukuman mati. Itulah rencana mereka, paham? Jadi dibuat skenario itu. Makanya saya bilang, lakukan penyelidikan, tunjukkan CCTV dari Magelang sampai Jakarta, di mana mereka nyangkut, di mana semuanya itu. Sudah saya bilang berkali-kali, jangan bawa skenario Sambodat Putri Cur di TikTok ini, di video saya ataupun YouTube saya. Saya besar Tuhan Yesus memberkati.